Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya pemirsa, saya akan mengawali acara kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama. Oke, ikutin ya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Oke. Kenapa saya bernyanyi pada hari ini di opening saya di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru? Karena ini ada hubungannya loh dengan topik kita yang kita angkat pada hari ini. Ya, bagaimana IGTKI Bali implementasikan Nangun Satkatilo ke Bali demi kebangkitan bangsa. Nah, tentunya sudah hadir bunda-bunda tersayang kita, ibu-ibu guru yang sangat luar biasa yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada yang pertama nih, oh ini yang di tengah dulu ya, di close ya. Ini bundanya para bunda ini ya. Ada DRA Cok istri Mas Mingguwati ini, beliau Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu Bunda, pakai mic-nya Bun. Lupa maaf. Om Swastiastu Karang, apa Faktor kabar? faktor apa ini sampai lupa? Faktor U ya, bukan Faktor U. uang sap Iya, katanya. Ungsap. Bun, apa Iya. kabarnya Bun? Kabar baik. Sehat ya? Ya sehat, tapi cuma lutut aja yang kalah ini. Sehat tapi lututnya yang tidak bisa diinikan. Digerakkan. Ya digerakkan. Tapi kan ya. sekarang tambah sehat aja nih. Tetap Kelihatannya. apa sih resepnya Bun agar tetap Resepnya selalu senang dan gembira dan selalu menyanyi. Iya, kalau kita melihat tanaman yang ada di rumah pagi sore itu kan kita ini kan tanaman. Ya. Itu nyanyikan kalau anggrek la 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 ya gitu aja Asik. bersenandung aja. Kalau enggak hafal dengan lagunya, dengan syairnya Cuma kita lala aja bersenandung udah lalala aja. bisa ya? Ya udah. bagus Aduh, sekali. ini kalau kita ngomongin tentang lala bernyanyi itu ada hubungannya dengan anak-anak tentunya. Nanti kita akan bahas ya Bunda ya. Ye. Oke, baik. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan DRA Yulfa atau Bunda Yulfa, Ketua IGTKI Kabupaten Badung. Om Swastiastu Bunda Om Yulfa. Swastiastu. Apa navigator niki? Sehat selalu nge. Baik, dan yang pastinya juga hari ini juga kita menghadirkan Bunda Ninyoman Darmini, Wakil Ketua IGTKI Kota Denpasar. Om Swastiastu Bunda Darmini. Swastiastu. Sehat selalu ya Bunda ya. Sehat. Oke, tadi kita culik loh Bunda Darmini ya, masih dalam rangka acara HUT PGRI ya tadi ya. Iya, peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Puncak Ini ada acaranya sekarang. puncak acaranya ya. Oke, baik. Nah, saya ke penglingsirnya dulu ya, boleh ya. Bun, ini kan kita baru saja merayakan Hari Guru Nasional, kemudian Hari Ya. PGRI. Ya. Ya, Indonesia PGRI yang berulang tahun yang ke-77. Ya. Gitu ya. Ini ada hubungannya nanti kita akan ngobrolin tentang IGTKI Niki sendiri, Bun. Ya, kalau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak itu IGTKI itu ya, itu kan lahirnya pada 5 tahun setelah adanya PGRI. Nah, 5 tahun setelah adanya PGRI, sekarang kita sudah berusia 78 tahun untuk IGTKI-nya. Oh, seusia Bunda ya? Ya, usia Bunda ya. Lupa Bunda sama usia. Bunda masih bajang kok, masih nom. Masih Jangan bajang, gitu, ah. masih bajang. Bajang wajahnya tetapi geraknya udah nak lingsir, enjok ya. Nah, cunguh besil gitu loh. Jangan tersinggung yang cunguhnya besil ya. Enjok cunguh besil gitu loh. Kan ada lagunya itu. Iya. Iya. Ini pada ketawa loh. FD saya semua nih Bunda nih. Iya. Ini harus diimplementasikan juga sama anak-anak tetap. Iya memang kita seorang guru taman kanak-kanak tuh harus selalu dalam keadaan gembira, senang. Jadi menghadapi anak-anak tuh tidak boleh terlalu serius. Kalau terlalu serius tuh anak SMP, SMA baru serius. Itu harus karena ilmu yang kita berikan kepada dia. Kalau di taman kanak-kanak atau di PAUD itu adalah yang kita bentuk adalah karakter anak. Ilmu apa yang akan diberikan pada saat di PAUD dan TK?
Bunda? Ilmu yang diberikan adalah ilmu tentang karakternya. Bagaimana sih membentuk karakter anak yang siap kapanpun dia mentalnya ataupun dia mempunyai satu karakter yang memang bisa diterima oleh masyarakat maupun yang diterima oleh rumah tangganya. Jadi orang tuanya juga menerima dan masyarakat juga bisa menerima tentang karakternya. Okay. Misalnya dia pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah atau sampai di TK kita minta untuk sembahyang dulu. Kalau bagi yang Hindu suruh dia ke padmenya. Kita kan punya padme di sekolah masing-masing. Kalau yang dia Islam kita siapkan kamarnya, kelasnya. Kalau dia Kristen kita siapkan juga tempatnya. Seperti itu sehingga anak-anak kita itu sudah dari kecil sudah tentang karakter beragama itu sudah disiapkan. Jadi dia sampai orang tuanya pun dilatih sama dia. Anak saya pernah didatengin sama orang tua, ya sedikit protes lah dia. Protes itu apa namanya Protesnya, ya? Ibu Cok, semenjak anak saya sekolah di sini kok saya disuruh ke Padmo dulu sebelum berangkat ke kerja katanya gitu. Udah jam lagi saya harus tiba di kantor. Taunya harus ngantar anak, terus saya disuruh Padmo sembahyang dumun katanya. Sembahyang dulu baru boleh katanya. Anaknya yang merintah orang tuanya sehingga kita berikan kepada mereka, kepada orang tua pembiasaan sehari-hari di rumah baik pagi maupun sore. Jadi pagi dia sembahyang mau berangkat sekolah ataupun kerja, sorenya menjelang dia tidur. Kita kan sore ada kan, yang orang ya. Oke, pembentukan karakter ini bukankah bisa dibentuk dari keluarga? Seperti itu, Bun? Ya, sebenarnya karakter itu dibentuk dari keluarga. Tetapi kita mengasah. Misalnya dia bawa karakter yang tidak sesuai dengan apa kehidupan di masyarakat, kita perbaiki. Kita asah di lembaga kita, di TK itu, di PAUD itu. Tempat kita mengasah anak-anak yang seperti itu. Jadi anak-anak itu akan dia pulang, dia akan bisa memberitahu orang tuanya. Kata Bu Guru, Bu Guru itu kan harus digugu dan ditiru kan? Apanya yang digugu? Apa yang disampaikan itu digugu, apa yang ditiru tingkah lakunya. Makanya ada murid saya itu, ini pengalaman berdasarkan pengalaman aja tak ceritanya Pak Karangnya. Pengalaman ada guru yang datang dari rumahnya, rambutnya keriting, dia cuci rambut. Begitu dibuka helmnya, biar rambutnya wow kemana-mana. Terus anak-anak, bu guru ini sisir cepat bu guru katanya. Dibawaan sisir, dikejar sama murid itu. Dibawaan sisir biar disuruh merapikan rambutnya. Nah seperti itu salah satunya. Jadi anak-anak lah kita bentuk karakternya dulu sebelum kepada orang tuanya. Bunda sebagai ketua IGTKI Bali ini sendiri kan membawahi dari 9 kabupaten kota, 8 kabupaten dan 8 kota. kabupaten 1 kota. Iya, kota dan pasar ini sendiri. Nah, ini berarti ada hal-hal yang menarik yang perlu kita ketahui tentang perjalanan atau ini disebut IGTKI ini juga disebut dengan paguyuban atau bisa dikatakan ini organisasi seperti itu? Kalau IGTK itu organisasi, dia ada di tingkat nasional ada namanya pengurus pusat. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Kalau kita di provinsi namanya pengurus IGTKI Provinsi Bali. Kalau provinsinya di mana? Jawa Barat. Kalau di kabupaten ya pengurus IGTKI kabupaten. Kalau di kecamatan dan punya anggota. Nah itulah kita perlu bina anggota kita dulu. Jangan dibinasakan, dibina, jangan dibinasakan. Oke, baik. Iya. Karena ini sangat penting sekali ya Bunda ya. Ini berapa jumlah IGTKI yang ada di Bali yang Bunda tahu? Waduh, sampai 3.000 sekian yang aktif. Tapi yang tidak aktif itu yang daftar tuh 3.600 sekian. 3.600 sekian. Tapi itu yang aktif. Artinya aktif itu yang bayar iuran. Mohon maaf, organisasi kita tanpa uang kan tidak bisa jalan. Jadi ada iurannya tiap bulan yang harus dibayar oleh guru-guru tersebut. Tapi ada yang tidak bisa bayar ya udah. Ya tetap kita ikut sertakan tetapi dia tidak mendapat apa yang layak didapat oleh organisasi anggota yang aktif gitu loh. Ada yang menarik sekali Bunda mengatakan Bu Guru TK. Emang nggak ada Pak Guru TK Bu? Ada Pak Guru TK ada. Cuman
kadang-kadang Pak Guru TK tuh takut, dia malu. Lebih banyak malunya. Apalagi kita kumpul-kumpul ya, kebanyakan ibu-ibu dilihat sama Pak Gurunya. Dia ciut nyalinya. Ciut nyalinya benar. Jumlahnya lebih sedikit tentunya Lebih Bunda. jauh lebih sedikit. Kalau di Denpasar hanya ada, udah pensiun Pak Madiarte. Wayan Madiarte, Pak Ketut Sutire. Siapa lagi ya? Yang di Pak Wayan. Wijenio yang masih aktif tuh aja Wijenio aja satu yang masih aktif sekarang. Jadi 2 tuh udah pensiun. Oke. Oh Kak Ade iya. dia kan bukan pegawai negerinya, tapi dia Kak Ade itu adalah dia lebih banyak berkecimpung pada non formalnya. Non formalnya. Ya, dia lebih banyak berkecimpung pada non formal. Non formal itu kelompok bermainnya. Kelompok Kalau di bermainnya. taman kanak-kanaknya yang aktif itu lah ya adalah seperti Pak Madiarte, Pak Wayan Madiarte, terus Pak Ketut Sutire itu di Bali Banjarnya, di desanya. Baik, Itu baik. itu. Bunda-bunda, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana IGTKI Bali implementasikan Angun Satkertilau ke Bali demi kebangkitan bangsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. EGTKI Bali implementasikan Angun Satkertilau ke Bali demi kebangkitan bangsa. Masih bersama saya Mades Kedenekaran dan tentunya kalau kita berbicara tentang guru-guru yang kesehariannya berkecimpung bersama anak-anak, murid-murid kelihatan muda-muda ya. Kelihatan awet muda katanya. Bukan berarti kelebihan borak sama formalin loh. Bun, kalau Made udah cocok gak jadi Pak Guru TK? Wah, pas Made, ayo jadi guru di guru gabung TK. katanya gabung, ayo. Ayo gabung ke Bun, IGTKI. kita kan mengetahui nih ada PAUD, ada TK. Ini sebenarnya apa? Sering masyarakat bingung nih. Masukin aja PAUD, ntar baru ke TK seperti itu. Mohon maaf mungkin keliru ini. PAUD itu adalah TK termasuk di PAUD, pendidikan anak usia dini. Iya, ada kelompok bermain, ada dari pertama ya taman penitipan anak. Sudah itu ada kelompok bermainnya, ada taman kanak-kanaknya. Itulah disebut dengan PAUD. Iya. PAUD. PAUD pendidikan anak usia dini. Itu Jadi, rentang usianya berapa sih Bun? dari 2 tahun ke 3, 4 ke 5, 5 ke 6. Sampai 6. 6 tahun. 6 tahun lebih itu tidak apa-apa. Jadi 7 tahun karena 7 tahun persis pada 1 Juli baru diterima di SD. Yang terakhir ini saya baca seperti itu. 7 tahun persis pada bulan penerimaan murid, anak itu sudah berusia 7 tahun baru diterima di SD. Karena banyak sekali anak-anak dikembalikan ke TK kami. Oh, dikembalikan karena? Iya, karena dia kurang dari 7 tahun pada saat itu. Baik. Jadi dia melanjutkan lagi di TK kita. Gitu. Kalau dulu saya TK-nya 6 sampai 7 tahun. Setahun aja di TK cukup kali ya. Zaman itu seperti itu. Kalau zaman itu iya, sekarang harus melalui kelompok bermain dulu. Di sana kan pengembangan karakter anak, dia bergaul bisa bersosialisasi. Itu tujuannya, bukan pelajarannya. Bukan materinya yang diberikan, yaitu dia bisa bersosialisasi. Baik. Tahu tentang siapa nama temannya, yang laki maupun yang perempuan, siapa ayahnya, siapa ibunya. Seperti itu. Baik. Saya ke Bunda Ulfa. Bunda Ulfa ini sudah berapa tahun sih berkecimpung atau sebagai profesi sebagai pendidik, Bun? Saya berkecimpung di pendidik guru TK dari tahun 92. Oh. Tahun 92 sampai sekarang. 92, jadi udah berapa tahun ya Bun ya? Siswa-siswanya sekarang udah jadi. Sudah ada jadi dokter. Dan Dan suatu kebanggaan ya kita jadi guru TK, suatu hari ini suatu pengalaman. Kita makan di Sando, ngasih makan dengan keluarga, tiba-tiba saya dipeluk. Dengan seorang anak muda. Aduh. Dan saya agak takut pada waktu itu, ada suami soalnya. Ini kok ada berondong ya? Iya, ada berondong. Tiba-tiba ibu masih ingat dengan saya. Saya lupa, karena kan wajah waktu dia di TK dengan wajah sekarang kan jauh berbeda. Terus ibu masih ingat dengan anak yang ibu gendong. Kami nangis, saya nangis, tidak mau ditinggal sama ibu bapak. Ibu gendong sambil gendong anak sambil mengajar anak. Masih ingat ibu ingusnya dia, kami mau ini ke belakang. Saya ingat. Kemudian saya duduk di situ loh Bu. Oh ingat saya. Kok merinding ya Bunda? Itu dia peluk. Nah artinya
anak-anak kita kalau kita jadi guru TK dengan mendidik anak, mendamping anak dengan cinta kasih dari hati mengajar, benar-benar. sampai tua pun dia akan ingat pada kita. Dan bahkan dia ingat baju kesukaan Bu Guru Yulfa ini loh. Dan saya sering kalau ngajar pakai sumpel berbeda. Kadang-kadang ada sesuatu di wajah saya lainkan. Dia akan begini di meja melihat, terus saya tanya, kenapa dengan Bu Guru Yulfa? Bu Guru Yulfa cantik sekali. Saya bilang, iya karena Bu Guru Yulfa seorang ibu, bundanya di sekolah. Tapi kami senang dengan Bu Guru Yulfa walaupun galak gitu. Dia bilang walaupun galak, tapi Bu Yulfa cinta sama anak-anak. Itu yang harus kita pegang sebagai guru TK kalau mau berhasil menanamkan karakter kepada anak. Kan begitu kan? Kita harus pegang dulu hatinya dia. Apanya yang harus dipegang hatinya dulu? Hatinya dia. Supaya dia benar-benar mencintai kita. Kalau anak itu udah mencintai kita melebihi dari orang tua, apapun yang kita tanamkan, pasti dia akan ikut. Ada yang menarik di sini pernyataan dari Bunda Cok Niki sendiri adalah pendidikan karakter. Itu bisa dimulai dari keluarga, kemudian dari sekolah juga, taman kanak-kanak PAUD, taman kanak-kanak. Seperti itu Bunda? Iya, pendidikan karakter itu seberapa kan bisa pentingnya? Kita bentuk, itu kan sebenarnya dari keluarga kecil, keluarga inti. Sebelum dia masuk TK. Begitu dia masuk TK kan belum tentu semua pendidikan karakter yang ditanamkan orang tua itu sama. Kadang-kadang kalau saya bilang nyaplir ya, satu contoh saya punya murid. Dia bilang, Bu Guru tolong, bukan kata tolong. Dia angkat kakinya, ikatkan sepatuku. Dia ikatkan sepatuku, ambil makananku. Itu kan kalau dari segi bentuk karakter itu kan sudah tidak benar. Apa yang tidak benar, sopan santunnya, cara dia bertutur kata. Tugas kita lah sebagai guru TK menyelami dulu. Apa sih penyebab anak ini seperti ini? Bagaimana latar belakang keluarganya? Sekarang anak itu sudah bisa, terima kasih Bu Guru. Permisi Bu Guru, tolong Bu Guru, dan dia bilang I love you Bu Guru. Itu yang membuat. Itu yang membuat satu kebanggaan. Kalau ada anak didik kita mengatakan I love you Bu Guru, wah saya benar-benar bisa menangis. Kalau ada anak kita katakanlah dari segi karakter tidak berkenan di hati kita, katakan kan kita tidak tahu ya, bukan bentuk dari keluarga saja, lingkungan pun yang membentuk dia. Entah omnya, tantenya, tetangganya, itu berpengaruh besar. Kenapa? Orang tua itu kan dia kerja. Di luar jam kerja itu setelah dari TK, dia kan akan banyak dengan lingkungannya dia. Baik. Iya kan? Nah itu juga berpengaruh besar. Nah di sanalah kita selalu mengingatkan setiap pagi apa yang boleh, apa yang tidak. Yang boleh itu pun bukan kita yang menentukan, tetapi anak. Ayo anak-anak, apa sih yang iniin? Kita catat di papan dan setiap hari selalu kita ingatkan. Dan apa yang tidak boleh itu kita ingatkan kembali. Aduh ini yang membuat saya, cita-cita saya dulu sejak kelas 3 SD untuk menjadi guru gugur ya, tidak tercapai. Saya ke Bunda Darmini. Bunda Darmini kalau Bunda Cok kan sudah dari tahun 70-an ya Bunda? Jadi kalau Bunda Yulfa tahun 90-an. Kalau Bunda Darmini sejak tahun berapa sih? Kalau saya mulai jadi guru TK-nya tahun 86. 86? Iya. Oh masih muda ya. Ini apa suka dukanya Bunda kalau mengajar TK? Kalau suka dukanya sih sukanya yang lebih banyak. Sukanya yang lebih banyak. Karena mungkin seperti saya memang bercita-cita ingin menjadi guru TK, otomatis kita senang dengan anak-anak. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak itu bukan istilahnya kalau orang awam tentang anak usia dini kan dibilang nakal. Tetapi menurut kita tidak. Itu adalah anak yang unik. Enggak boleh bilang nakal? Tidak. Pada anak usia dini anak tidak boleh dibilang nakal. Enggak boleh bilang tidak boleh. Tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kalau itu salah, kita berikan pemahaman. Kenapa dia berbuat salah dan apa yang benar yang harus dilakukan oleh anak. Ya, seperti misalnya anak itu di dalam perjalanan dia lari-lari. Kita kasih tahu anak itu, Dek,
kalau berjalan pelan-pelan nanti bisa jatuh kalau lari-lari. Nah, seperti itu. Ntar kalau muridnya memberikan alasan kalau pelan-pelan kapan nyampenya Bu Guru gitu. Pelan-pelan itu kan ada aturannya. Sepertinya misalnya kalau dia berjalan ke depan dia harus memandang ke depan. Kadang-kadang anak berdasarkan pengalaman ya. Kami punya murid di sekolah. Iya. Karena memang dari rumah dia terlalu diberikan kebebasan kepada orang tuanya sehingga kalau dia berjalan kadang-kadang lari begitu, tidak melihat ke samping kanan kiri langsung lari sehingga teman yang ada di depannya ditabrak. Nah, itu kita berikan pemahaman kepada anak. Baik. Kalau dia berjalan ke depan, pandangan ke depan dan lihat temannya, kalau ada orang di depan, dia berusaha berjalan minggir dari temannya biar temannya tidak ketabrak oleh dia. Kalau dukanya, kalau itu kan sukanya, kebanyakan sukanya katanya. Iya. Kalau dukanya apa sih Bu? Dukanya hampir Ketika akhir bulan ya Bu? ketika akhir bulan uangnya habis ya. Tetapi kita sebagai seorang guru, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak memperlihatkan di hadapan anak dan di hadapan orang tua. Kita tetap happy kalau berangkat ke sekolah. Kalau dukanya itu kan disembunyiin di rumah. Oke. Ini guru kayak announcer juga ya, kayak presenter juga. Apapun permasalahannya di depan kamera on, harus senyum, harus membawakan semuanya. Seperti itu ya Bunda ya. Iya. Harus bisa berakting, jadi aktor, jadi aktris seperti itu. Seperti apalagi itu. di hadapan anak. Kita harus selalu happy. Kalau bu gurunya nangis nanti anaknya gimana kan gitu. Iya. Jangan memperlihatkan muka sedih di hadapan anak. Nah ini Bun, ini kan seperti kata Bunda Darmini, mungkin Bunda Yulfa juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Di rumah mereka akan dididik seperti ini, tetapi ketika datang ke sekolah, kok kayaknya karakter anak ini harus kita diluruskan seperti gimana caranya memberikan komunikasi efektif dengan orang tua mereka dan juga peserta didik. Karena begini, kalau kami itu sebelum menerima muridnya, anak-anaknya, kami terima dulu orang tuanya. Jadi program apa yang kita punya di lembaga, itulah kita sampaikan pada orang tua, sehingga orang tua itu tahu. Terus bagaimana apa yang harus dia lakukan oleh orang tua itu terhadap anaknya maupun terhadap lembaga itu. Seperti ini ke. Nah misalnya seperti apa yang disampaikan tadi, kalau ada orang tua ataupun anak yang melakukan hal yang tidak benar, nah kita sampaikan pada orang tuanya. Kita panggil orang tuanya duduk di kantor, jangan orang lain tahu bahwa kita memberitahu dia. Jadi kita berdua aja sama dia, menyampaikan bagaimana anaknya. Berbincang-bincang empat mata istilahnya. Iya, empat mata aja. Jadi orang tua itu tidak berusaha punya perasaan malu pada orang tua yang lain. Ataupun anak itu tidak merasa malu pada temannya. Seperti ini. Jadi komunikasinya seperti itu? Ya komunikasi kita lebih banyak dengan orang tuanya. Kalau bagaimana anaknya, kita tidak langsung pada anaknya. Pada orang tuanya aja lah biar dia ikut memperbaiki. Bagaimanapun juga kan hubungan antara guru yang ada di sekolah dengan orang tua tuh harus saling isi mengisi. Oke, baik. Berarti ada hal yang juga perlu kita ketahui, mendidik anak yang berkebutuhan khusus dengan tingkat intelektual yang berbeda-beda di antara anak-anak. Ya seperti itu. Jadi kita jangan sekali mengeneral semua anak tuh harus bisa, jangan seperti itu. Jadi ada anak yang tidak mampu. Kan di lembaga kita tuh tidak semua orang kota aja yang sekolah. Banyak yang dari desa-desa. Aduh Ibu, saya orang anak kota, jangan dilihat desa doang. Orang-orang kampung itu kan beda dia bergaulnya. Iya, tapi kalau saya anak kota senang itu kan loh. udah beda. Makanya seperti saya punya murid dulu ya Bu Darmini ya, pengalaman saya di TK Negeri Pembina Denpasar. Jadi ada anak yang biasa dia itu di rumahnya itu ngebon, ngangeh. Dia pingin sekali sama telur puyuh. Terus bu guru kelasnya, Bu Jero namanya, Bu Ketut Suliati, bibes ini ke kantongnya tagin bes. Bu guru ngapa pes katanya, bahasa Bali, dia bahasa Bali, tidak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya datang dia bawa telur puyuh. Ih, di mana dapat deh? Nganggeh katanya, nganggeh. Udah kelihatan karakternya ya. Ya. Jadi saya tanyakan,
Kalau di desa gimana? Iya orang nenek bilang nganggah aja lu malu ke warungmu, nganggah kan. Jadi didikan orang tuanya, neneknya itu yang biasa diajak di rumah tuh disuruh cucunya itu nganggah dulu. Akhirnya di sekolah juga dia nganggah. Jadi kita gimana sebagai seorang guru? Semua ada bawa uang. Tidak beruang. Kita kan bu guru bukan beruang. Iya, ini yang harus dipahami oleh orang tua dan juga anak didik tentunya ya. Baik, bunda-bunda kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Kita masih bersama bunda-bunda kita yang sangat luar biasa sekali mendidik calon-calon generasi muda kita penerus bangsa tentunya. IGTKI Bali implementasikan Nangun Satketiloko Bali demi kebangkitan bangsa tentunya. Saya ke Bunda Yulfa. Bunda Yulfa, ini kan lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan ketika anak-anak yang akan masuk ke TK. Kalau pengalaman saya sih dulu ya, dulu saya nggak pernah tahu loh huruf A, I, U, E, O, A, B, C. Yang saya tahu hanya garis, kemudian bentuk bulat, segitiga, segi empat. Ini haruskah anak-anak yang akan masuk TK itu mengerti calistung seperti itu? Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya di TK itu tidak boleh mengenalkan, diajarkan ya, bukan mengenalkan, diajarkan calistung, membaca, menulis, berhitung. Yeah. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Kita bisa memberikan anak-anak itu dengan calistung tadi dengan bentuk bermain. Kenapa? Anak usia 2 sampai 6 tahun itu adalah masa bermain. Yeah. Kalau kita sudah bebani dengan tugas-tugas seperti kayak ini huruf 1, anak-anak buat angka 1, anak-anak buat angka 2. Yes, oke. Mungkin sekarang anak itu bisa. Itu pengalaman saya sama ponakan juga loh. Sampai stres di rumah. Iya. Zaman-zaman Covid tapi itu yang ya. harus kita ketahui anak yang iya. Jadi anak yang kita kenalkan calistung dengan cara bermain, dengan menggunakan alat peraga yang ada di alam sekitarnya, dengan anak yang kita kenakan calistung dengan, maaf ya, bimbel, saya terus terang, jauh beda. Dia lebih matang. Bedanya? Bedanya begini, kalau anak di bimbel itu kan sepertinya instan. Instan banget dia. Nanti yang kita takutkan dia setelah SMP dan SMA. Ya, dia akan jenuh belajar. Ya, tapi kalau anak kita kenalkan dari usia dini dengan mengenalkan dengan teknik bermain, dia tidak tahu, dia pikir itu bermain. Yeah. Padahal itu dia belajar. Sebagai contoh, saya ingin mengenalkan kepada anak itu angka 1, 2 sampai 5 misalnya. Kan bisa anak-anak dengan pasir. Di atas pasir, kemudian bisa dengan tepung terigu, ya kan? Bisa dengan dia mewarnai, atau dia mengambil pakai benda-benda yang daun apa-apa dia masukkan, ini 1. Jadi kita katakan ini berapa daun yang kakak ambil? 1, oke, ini Bu Guru punya kartu 1. Siapa yang megang kartu 1? Kita sudah sebangkan kartu bilangan 1 sampai 5. Yang merasa megang kartu angka 1 dia akan tunjuk tangan. Saya megang 1 Bu Guru. Belajar enggak? Yeah. Padahal dia bermain. Iya kan? Nah, justru yang model seperti itu dia akan lebih melekat di ini daripada tulis angka 1. Ini 1. Dia akan begini. Kenapa? Anak TK tidak bisa lebih dari 10 menit konsentrasi. Tapi kalau dengan cara bermain dia bisa lebih dari 2 jam. Dan itu dia ditantang. Bu Guru, ayo kita bermain game ya. 1, kenapa saya katakan dengan bermain game? 1, melatih anak percaya diri. Yeah. Kedua, melatih anak konsentrasi. Melatih anak dari usia dini sudah berkompetisi. Ya kan? Kemudian melatih motoriknya dia. Melatih dia mengingatkan sesuatu di sana. Jadi kalau saya bilang di TK itu lebih banyak bermain. Di kelas 1, 2, 3 pun seharusnya guru kelas 1, 2, 3 lebih banyak belajar kepada guru TK. Oh gitu. Dan itu tidak
henti-hentinya Menteri Pendidikan selalu mengatakan tolong guru kelas 1, 2, 3 belajar di guru TK. Karena apa? 1 dengan 2, 3 itu masih dengan teknik bermain. Di kelas 4 lah dia baru kita sudah mulai menanamkan. Apa sih itu? Belajar. Oke, baik. Dan ternyata ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa kita bermain sambil belajar seperti itu. Istilahnya seperti jadi dia itu, Bu? bermain ada yang ingin kita sampaikan, bukan sekedar bermain saja. Yeah. Ada yang ingin kita tanamkan kepada anak. Nggak salah ya namanya taman, kanak-kanak seperti itu, taman seperti itu ya. Bunda Darmi ini ada pengalaman menarik nggak sih, Bun? Seperti Bunda Yulfa mengatakan ini tidak konsentrasi anak itu, anak TK nih tidak lebih dari 10 menit. Berarti ada hal-hal yang perlu diketahui atau tips untuk menghadapi anak-anak yang intelektualnya berbeda, kemudian katakanlah yang sangat hiperaktif seperti itu, Bun. Ya, terima kasih. Untuk menangani anak yang interaktif itu, misalnya kita seperti pengalaman ya di sekolah, ada anak yang tidak diam-diam. Dalam artian nggak diam-diam itu seperti apa? Ngoceh terus atau pergerakannya bergerak secara terus fisik? sana sini, temannya dicubit atau ditendang kakinya enggak diam-diam gitu. Jadi di sana kita menggali kepada anak bagaimana sih pribadinya dia. Setelah kita pelajari kepribadian anak, ternyata anak tersebut setelah dikasih tugas, begitu diberikan tugas dia akan mau diam. Seperti misalnya kita ajak dia bermain dengan berbagai macam mainan, bukannya mainan yang sudah ada, tetapi kita ajak dia bermain dengan mencari benda-benda yang ada di lingkungan. Seperti misalnya kita memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ayo bagus, coba cari daun 3 gitu misalnya. Di mana Bu Guru? Yuk, sekarang kita ajak anak itu ke lapangan. Di sini coba lihat, ada daun enggak? Ada tanaman enggak? Gitu. Setelah kita mengajak dia mencari daun dan dia mencari daun itu 3, terus disampaikan kepada Bu Guru ini daunnya gitu. Kita tanyakan, gali lagi warna apa daun itu. Dia akan menyampaikan, akan muncul kreativitas anak untuk oh ya warna apa ini ya. Setelah dia menyebutkan warna, selain warna hijau misalnya, selain warna hijau, daun itu ada warna apa lagi? Seperti itu. Jadi dia akan memancing atau kita memberikan motivasi kepada anak untuk mencari daun-daun selain yang warna hijau. Anak akan menyampaikan, oh ini Bu Guru daunnya kering sehingga dia berwarna coklat. Setelah kita mengajak dia menghitung jumlah daun, kita akan gali lagi. Nah daunnya berbentuk apa? Jadi dia menyampaikan bentuk apa sehingga anak tersebut akan lupa dengan keaktifan dia karena kita sudah berikan mereka tugas. Sampai itu juga kalau di kelas misalnya pas sedang belajar di kelas kita berikan tugas dia piket. Piket karena kita di sekolah kan ada piket tidak anak. Langsung mereka diajarkan bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan kepada mereka. Jadi setelah dia belajar misalnya kadang-kadang setelah belajar dia kalau tidak dikasih tugas muncullah lagi aktifnya dia, temannya kayak diambil pensilnya gitu. Setelah kita, ayo bagus kalau sudah selesai, sekarang alatnya dirapikan, ditaruh di tempatnya kan begitu. Sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Itu. Oke, ini dihindari dengan kalimat-kalimat yang katakanlah membentak, kemudian seperti itu kah? Iya. Memvonis seorang anak seperti tidak itu? Bisa, tidak. Tidak boleh itu dikatakan. Berarti pembelajaran itu bisa dilakukan di dalam kelas dan juga di luar kelas? Iya. Seperti itu? Kalau berdasarkan pengalaman, kegiatan belajar yang kita berikan lebih menyenangkan bagi anak kalau kita ajak mereka belajar di luar kelas. Oke, baik. Ya. Karena kalau di luar kelas kita bisa mengajak anak bermain dengan berbagai media yang ada di lingkungannya. Jadi anak langsung mengalami dan mengamati benda-benda apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu akan membentuk karakter seorang anak juga nantinya, iya. Bunda Cok, seperti itu? Nggih, seperti ini ke. Jadi kalau anak itu sering diajak keluar, dia akan kenal mana yang harus dia ini kan. Kalau kami dulu masih aktif di TK Negeri Pembina Denpasar ya. Jadi anak-anak tuh punya pot, dia bawa sendiri dari rumahnya.
Apaan Bu? Bun? Pot bunga Oh, itu pot loh, tanaman, bunga. tanaman hidup. Nggih. Tanaman hidup. Ya. Jadi kita suruh dia setiap hari untuk memelihara, menyiram kayak atau membersihkan dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia bilang, pot saya mati, bunga saya mati Bu Guru. Loh kenapa mati? Lupa nyiram. Oh berarti dia tahu kalau dia itu kan pohon itu perlunya air. Perlu makanannya dia adalah air. Kalau anak-anak tidak dikasih makan 1 hari gimana? Lemes Bu Guru, ya sama. Jadi pohon itu juga lemes. Lama-lama karena terus tidak dikasih makan, dia akan mati, tak bilang gitu. Baik. Secara tidak langsung akan sekali lagi ini ada hubungannya dengan tanggung jawab yang Ya, harus mereka. Tanggung jawab pada anak-anak kita. Jadi sejak usia dini itulah kita tanamkan tentang tanggung jawab mereka terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Baik itu barang-barang yang dimiliki di sekolah maupun barang-barang yang dimiliki di rumahnya. Oke. Untuk dibersihkan, ya dirapikan. Ini paling afdol nih anak-anak pergi ke sekolah ini berapa lama sih Bu di sekolah? Paling lama itu dari jam 7.30 ya sampai jam 10. Jam 10. Jadi 2,5 jam ya. 2,5 jam. 2,5 jam. 8, setengah 9. Ya, 2,5 jam. Jadi dia ada bermainnya 1 jam. Ya. 30 menit atau 45 menit itulah. 1 jam dia berikan dia bermain. Kadang-kadang anak-anak kita tuh duluan sampainya daripada kita. Harusnya jam 7.30 dia baru masuk. Dia udah jam 6. Oke. Jam 6 setengah 7 udah di sekolah. Karena dia masih merasa kurang bermainnya. Iya. Masih Bahkan kurang bermain. ketika saya punya pengalaman ketika jemput ponakan gak mau pulang. Iya, pengen main dulu. Ya, banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Sehingga kita biarkan dah dia bermain dulu. Dan kita dekati yang menjemput itu. Kenapa Pak? Gimana? Bapak repot atau sibuk atau gimana? Kalau dia bilang, Bu yang ada gini baru kita dekati anaknya. Kita kasih tahu bahwa paman yang jemput itu adalah begini. Akhirnya dia mau pulang. Oke. Ada juga uniknya anak-anak kita yang biasa diantar dengan sepeda motor oleh ayahnya. Satu hari dia minta diantar sama mobil. Karena apa? Katanya dia tuh diturunkan di depan sekolah dijemput sama bu guru. Waduh, sampai ayahnya minjem mobil untuk dia nganter dia. Jadi diturunkan di depan sekolah. Baik. Teman-temannya kan biasa, dia naik mobil, teman-temannya datang dah mengginikan dia, menjemput dia. Nah dia senang gitu, wih sombong dah dia gitu. Itu yang terjadi pada anak-anak, itulah karakter anak-anak kita yang unik ya, unik sekali. Ya makanya kita merasa kalau di taman kanak-kanak itu terus muda aja. Karena melihat anak-anak kita tidak boleh marah. Beda dengan di SD, kalau saya punya ibu kan guru SD, kepala SD. Salah aja saya atau teman-teman di kelas itu dicubit. Tapi sekarang kan gak boleh nyubit ya Bunda. Ya kalau bu guru yang sekarang gak boleh nyubit. Karena anak-anak itu protesnya minta ampun. Seorang tuanya. Seorang tuanya juga ya. Seorang tuanya yang datang ke sekolah marah-marah. Gak tahu dia bagaimana perilaku anaknya. Oke, baik. Nanti kita kalau lihat lagi nih perbincangan yang menarik sekali dengan para bunda-bunda kita yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Masih bersama IGTKI Bali, kemudian ada dari Badung dan juga IGTKI Denpasar. Tentunya IGTKI Bali implementasikan Nangun Sarketi Loka Bali demi kebangkitan bangsa tentunya. Bunda kita mengetahui, Bunda Cok tentunya kita mengetahui visi dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri adalah Nangun Sarketi Loka Bali. Ini berarti ada peran pemerintah juga dalam hal pendidikan karakter di IGTKI ini sendiri. Bunda. Ya, terima kasih Pak Karang, Dek Karang. Pak Karang ya, Dek Karang ya. Adik aja deh Bu, lebih muda lagi. Adik Karang bagus menjedar. ya, tentang apa Nangun Sarketi Loka Bali itu tentang budaya ya. Kami mengaitkan ke budaya. Sebelum mungkin didengungkan Nangun Sarketi Loka Bali, kami itu sudah melaksanakan di TK Negeri Pembina. Misalnya anak-anak setiap hari raya Nyepi, kita ajak dia menonton dulu. Sebelum hari raya Nyepi gitu. Kita nonton dulu video. Kita ajak kerjasama yang guru agama yang ada di SD. Kita minta
biar ditayangkan tentang ogoh-ogoh segala macam dan tentang nyepi itu. Kita memberikan penanaman kepada anak apa sih makna daripada hari raya nyepi. Kadang-kadang sekarang kan kita tahu bahwa hari raya nyepi itu anak-anak tuh bebas, main kemana, lari kemana. Oh, lari main di kesini. jalanan, main Ya, bola di jalanan, gitu. Main bola. Dia tahu bahwa di jalan itu udah ada mobil kan. Nah itu yang salah. Nah itulah kita tanamkan kepada anak dari sejak usia taman kanak-kanak itu. Nah itu kita undang. Dan kita dibawakan slide satu dan anak-anak kita di pas menjelang hari raya nyepi kita pertama kali mengadakan perayaan yaitu menyandang ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu dibuat oleh orang tua. Kerjasama antara sekolah, guru dengan orang tua dan anak-anak. Dibuatlah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itulah yang akan dibawa keliling. Keliling di TK itu, kan TK negeri itu kan ada di Lumintang. Jadi keliling sana. Akhirnya sekarang sudah dijadikan satu tradisi oleh Kota Denpasar. Setiap menjelang hari raya nyepi, semua TK yang punya ogoh-ogoh, yang membuat ogoh-ogoh akan merayakan atau mengarak ogoh-ogoh dengan anak-anaknya plus orang tua. Dan uniknya lagi, yang unik bagi saya itu yang saya lihat, itu saya sering melihat dari orang tua itu, kan ada muslim-muslim banyak kan, yang pakai kerudung itu. Jadi dia kerudungnya dia tetap berkerudung tapi pakai kebaya, pakai selendang. Jadi dia ikut mengarak ogoh-ogohnya itu. Nah itulah yang unik. Jadi kita tidak melihat agama apa dia anak itu, orang tua itu, dia ikut serta di dalamnya. Berarti ini juga kita hubungkan dengan kebijakan atau peraturan gubernur yang sekarang. Ini sendiri kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali menggunakan busana adat Bali seperti itu Bun. Kalau busana Bali dengan bahasa Balinya kita sudah dari sejak dulu rebo ya, rebo. Setiap rebo kita menggunakan bahasa Bali. Nah sekarang dirubah menjadi hari Kamis menggunakan pakaian adat. Nah, dulu rebo. Itu kan Kota Denpasar. Tapi sekarang karena provinsi sudah mencanangkan tiap hari Kamis menggunakan pakaian adat daerah Bali. Dan kami juga bahasa Balinya kita rubah menjadi hari Kamis. Rubah ya Bu Daria? Nggih. Ya, Purnama Tilem juga anak-anak menggunakan pakaian daerah. Baik. Termasuk juga kita siapkan tempatnya bagi yang agama non-Hindu. Misalnya yang Muslim, jadi satu kelas, yang Kristen juga satu kelas. Kristen itu kan ada dua, Katolik dan Protestan. Nah itu kita pisahkan juga. Jadi yang memimpin itu adalah orang tua murid, bukan kita. Baik. Itu. Karena kita kan agama kita beda dengan dia. Jadi dia yang lebih tahu tentang Islam misalnya ada. Orang tua dia bergiliran. Baik. Jadi kita kumpulkan dulu yang Islam. Siapa yang bulan ini, siapa bulan ini, siapa bulan ini. Jadi dia yang membagi diri. Baik. Tinggal lapor ke Bunda kita. Yufa, ini semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi informasi ini sendiri. Berarti guru PAUD dan TK juga harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi kah dalam memberikan pendidikan seperti itu? Iya, harus. Iya. Ya, harus sekali. Iya. Kalau kita di TK, guru TK itu mau tidak mau, suka tidak suka harus memahami teknologi itu. Dengan teknologi itulah kita sebagai guru TK memahami bagaimana perkembangan dunia pendidikan bukan di Indonesia saja. Kemudian kita bisa belajar dengan model pembelajaran di luar. Kenapa? Kalau saya pribadi, saya sebanyak sekali belajar model pembelajaran di luar. Seperti misalnya begini, kayak di Jepang. Ya, di Jepang, kenapa di Jepang itu tidak ada perbedaan anak kaya maupun anak yang menengah ke bawah. Mereka disamakan. Kalau kita di Indonesia kan terlalu sayangnya kepada anak, semua selalu dilindungi. Padahal dengan kata melindungi itu juga salah. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk percaya dengan apa yang dia miliki. Sebagai contoh, kalau di Jepang mereka itu kaya miskin pun mereka diharuskan ke sekolah dengan jalan kaki. Tidak ada di negara Jepang itu mereka diantar dengan mobil, dengan sepeda motor. Kenapa? Diajak mereka, ini ya saya lihat ya, ini mereka diajarkan dengan jalan kaki, mereka saling bergandengan tangan, kemudian begitu di penyeberangan, sampai di penyeberangan mereka pasti sujud. Ya. Saya perhatikan kenapa sujud, dia harus mengucapkan berterima kasih kepada yang ada di lingkungan. Ya kan? Beda dengan kita. Kalau kita sudah ini semua dengan mobil diantar. Nah,
Sekarang kami di TK pun sudah mulai menerapkan seperti itu. Baik, saya pernah mendengar bahwa Bunda PAUD Bali pun Ibu Putri Koster menekankan pentingnya karakter sejak dini sehingga anak-anak itu nanti bukan hanya pintar dalam ilmu pengetahuan tetapi tidak tumbuh tidak dengan rasa tidak hormat kepada catur guru seperti itu. Itu juga ditekankan. Ditekankan sebagai Bunda. contoh ya. Ya. Kami di TK selalu mengingatkan dan menerapkan kepada anak setiap sebelum berangkat ke sekolah. Nah, biasakan anak-anak mau pamit di mana? Di terayang guru. Artinya secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kepada anak usia dini sejak dini selalu bersyukur, berterima kasih kepada leluhur pada sana. Kemudian dia pamitan kepada orang tua baru ke sekolah. Di sekolah pun dia selalu ngacup tangan ke Padmasana. Gitu, mohon perlindungan. Kemudian mereka juga mohon supaya menjadikan anak yang cerdas. Itu kita tanamkan. Nah, kemudian bagaimana di TK kita menerapkan budaya kita supaya budaya kita tidak hilang. Kenapa? Semakin maju zaman kadang-kadang lama-lama kan hilang budaya kita. Jadi bagaimana menanamkannya di sejak usia dini? Misalnya di hari Kamis kita sudah mengenalkan budaya kita pakaian adat Bali. Kemudian kita mengenalkan ini loh bahasa ibu kita. Secanggih-canggihnya kita, sepintar-pintarnya kita dengan bahasa dunia, kita tidak boleh lupa dengan bahasa ibu. Ya, itu. Kedua, kalau misalnya Purnama, anak-anak itu sembahyang. 1 hari sebelum Purnama, kita sudah membiasakan anak, ayolah kita buat canang. Jadi canang itu yang dipersembahkan di tempat sembahyang di Padmasana itu bukan buat artinya beli. Kita ajarkan anak bagaimana membuat porosan, bagaimana membuat ceper, bagaimana nanding canang. Nah, canang yang dia buat itu kita masukkan ke dalam kulkas untuk dipersembahkan kembali besoknya di Purnama. Nah, kenapa kita tanamkan seperti itu? Supaya budaya Bali kita tidak hilang. Jadi kan kebanyakan sekarang semua serba beli kan. Ya itu. Nah, kita pun di Kabupaten Badung sudah berapa tahun kita laksanakan, kita lombakan itu. 1 lomba Bleganjur. Itu kecamatan mengeluarkan lomba Bleganjur, kemudian lomba menanding canang, kemudian lomba menanding kuangen, kemudian lomba membuat sanggah cucu. Kemudian sanggah cucu itu siapa yang buat? Anak-anak. Kemudian di dalam sanggah cucu itu apa isinya? Gurulah yang membuat kayak misalnya entah sodan, entah pejati. Anak itulah yang meletakkan. Kemudian kita juga membuat lomba membuat penjor mini. Penjor mini itu paling 3 meter. Jadi gurunya yang membuat ulat-ulatnya, anaknya yang mengikatkan. Nah, kenapa kita tanamkan? Supaya anak-anak kita tahu, oh iya galungan. Berarti kita harus buat penjor. Orang tuanya, ayahnya atau kakaknya mau buat penjor. Kan kebanyakan anak-anak kan karakternya sekarang apa yang dilakukan orang tua dia nggak mau tahu. Benar enggak? Karena ada ini. Ya, ada HP. Gua nggak mau tahu deh. Tetapi dengan kita latih sejak usia dini, dia akan, Pak, buat apa? Buat penjor saya bisa loh, Pak, karena kami sudah diajarkan di sekolah. Terus mamahnya misalnya buat porosan, tak bantu deh Mas, saya bisa kok buat porosan. Walaupun itu tidak sempurna, minimal anak itu tahu dan menjadi suatu kebiasaan. Semoga dengan apa yang kami terapkan di TK itu bisa berkelanjutan dan itu akan tertanam di hari tuanya. Karena saya takut, jujur saya bilang, karena semakin canggih semua serba beli kan. Lama-lama budaya Bali kita kemana dong? Waduh, oke. Ya kan? Baik. Terima kasih. Ya, Bunda Darmini, kita mengetahui nih metode-metode pembelajaran yang kreatif, yang selalu berinovasi atau bisa dikatakan kreativitas dari bunda-bunda TK kita. Bunda-bunda yang mengajar di TK ini sendiri melalui penggunaan alat musik, bernyanyi pun bisa dilakukan sambil belajar, seperti itu. Ya. Baik, untuk kreativitas yang bisa kita tanamkan di sekolah adalah dengan mengajak anak-anak, misalnya kalau seperti di sekolah saya ada kegiatan bermain musik misalnya. Kita ada guru musik yang mengajar anak untuk bermain. Di samping itu juga kita menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Biar enggak kita menggunakan alat musik yang sudah ada, tetapi alat media lain pun bisa kita gunakan. Contohnya media lain apa? Bermain musik.
Seperti misalnya Meja kita ambil, seperti itu, ember sebenarnya. iya, pasti dong. Itu misalnya tutup botol, ada kaleng-kaleng bekas, Iya. dan ada juga panci. Oh, oke. Itu yang kita gunakan. Panci. Untuk Maknya ntar masak pakai apa? Panci yang kecil itu. Panci yang kecil itu. Oh ya udah rusak. Yang tidak kepakai lagi, kita fungsikan alat-alat yang sudah tidak kita pakai lagi. Baik. Bahan bekas modelnya. Itu yang kita gunakan. Kita mengajak anak-anak bernyanyi dengan diiringi bermain musik. Jadi alat musik perkusi dari bahan bekas. Jadi anak akan secara langsung akan bisa melaksanakan apa yang kita tugaskan. Misalnya, ayo anak-anak kita menyanyikan lagu Bintang Kecil misalnya. Ada yang pegang panci atau ada yang pegang tutup botol, ada yang pegang botol-botol yang dari kaleng-kaleng bekas. Itu kita kasihlah mereka masing-masing untuk alat pemukulnya. Jadi kita bernyanyi, anak mengiringi dengan bermain musik. Misalnya bintang kecil teng 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 di langit yang biru. Jadi kreativitas guru dan anak sudah bisa muncul di sana. Selain itu juga kita bisa mengajak anak-anak membuat berbagai kreasi dengan bahan-bahan bekas, seperti misalnya membuat mobil-mobilan. Dari kardus-kardus bekas, anak merancang bagaimana caranya membuat roda. Kita kasih mereka kertas bekas, ayo anak-anak kalau roda mobil berbentuk apa. Jadi berbentuk lingkaran Bu Guru. Jadi anak sendiri yang membuat. Baik. Sehingga anak merasakan begini loh caranya membuat roda. Baik. Dari kertas bekas, dari dia membuat pola, menggunting dan menempel kepada kotak-kotak bekas yang sudah kita siapkan. Itu misalnya. Tetapi kotak bekas itu kita tugaskan kepada anak membawa dari rumah. Jadi kotak itu sudah pasti bentuknya berbeda-beda. Iya. Jadi hasil yang kita dapatkan dari kreativitas anak itu bermacam-macam. Baik, baik. Jadi sebelum kita mengajak anak bekerja, sudah pasti kita menjelaskan dulu atau kita menanyakan kepada anak benda apa ini, bentuknya seperti apa, warnanya apa, dan bisa digunakan untuk apa. Baik. Dan kita menjelaskan juga alat-alat yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Jadi anak akan muncul kreativitasnya. Di samping dia membuat hasil karya, dia akan muncul keingintahuannya. Oh, alat ini kita gunakan untuk ini. Dan dia tahu cara menggunakan alat agar tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. Baik, Bunda Cok, ini kalau kita berbicara tentang anak usia dini, ini dapat dikatakan sebagai peletak dasar pertama lahirnya generasi pemimpin di masa depan. Ya, bisa dikatakan demikian, dan Gubernur Koster pun bisa dikatakan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan para guru TK ini sendiri. Seperti apa Bu Cok harapannya Niki sendiri? Harapan kami mudah-mudahanlah apa yang sekarang minta itu ya diinginkan oleh seluruhnya, terutama guru TK, guru PAUD-nya, agar kesejahteraannya itu betul-betul diperhatikan oleh desa, terutama desa yang membuat. Baik. Sekarang kan ada PAUD desa, jadi kantor desa itu punya dana pendidikan namanya. Ya, agar dana pendidikan itulah digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru PAUD yang ada di desa itu. Kebetulan saya kemarin kan ada ke Kelungkung, ada ke Karangasem, ada ke Bangli. Makanya pertama yang saya tanyakan adalah tentang kesejahteraan gurunya. Oke, baik. Ya. Nah itulah akhirnya Pak Perbekel yang ada di sana, kepala desa yang ada di sana, kita minta kepada beliau. Karena dana desa itu bisa untuk pendidikan. Jadi ada khusus dana desa untuk pendidikan. Itulah diberikan pada guru-guru. Sementara sekarang kalau tidak salah antara 700 sampai 900 ribu per bulannya guru TK itu dapat. Ada juga yang international school berikan 2 juta sampai 1 juta. Itu international school. Tapi yang di desa-desa itu kasihan sekali guru-guru kita. Udah meninggalkan rumah. Apalagi kemarin itu saya pas visitasi ya. Penilaian terhadap lembaga. Ada neneknya yang meninggal yang ngubuh dia. Neneknya meninggal dia tinggalkan, dia pakai pakaian adat. Saya bilang gini, lo nak udiang nih ki, tiang kalau ngaben dadong tiang ngubuh tiang, coba. Berapa dikasih honor di sini? Hanya 300 ribu. Bayangin tuh, 300 ribu sebulan. Akhirnya saya minta kepada, mana perbekalnya?
Kepala desanya mana? Kepala desa punya enggak dana pendidikan di sana? Kalau ada tolong berikan kepada PAUD yang ada di sekitar sana. Dan juga saya minta kepada bunda-bunda PAUD yang ada di kabupaten, kecamatan agar memperhatikan guru-guru kita yang ada di PAUD, yang ada dibentuk oleh desa-desa itu. Tolong itu ya. Kalau yang swasta pasti deh sudah, karena biaya untuk swasta, murid yang masuk ke swasta tuh mahal sekali. Jadi bisa dia hitung dengan berapa sih dia bisa memberikan dana kesejahteraan pada gurunya. Sudah pasti itu. Tetapi yang di desa-desa itu yang kasihan. Nah itulah menjadi, saya akhirnya minta kepada Bunda PAUD kota ataupun provinsi agar ada standar pemberian honor kepada guru-guru PAUD. Standarnya, berapa sih standarnya? Di Kabupaten Klungkung misalnya, berapa standarnya? Di Gianyar berapa standarnya untuk memberikan? Kalau tidak salah Gianyar itu antara 700 sampai 900 ribu. Bahkan ada 1 juta. Baik. Kebetulan saya orang Gianyar. Pernah saya mengajak guru-guru Gianyar itu, saya bilang sama ketua GOP TKI yang di sana, kebetulan waktu itu masih Pak Sekdanya Ide Bagus Gage, saya minta tolong antar saya ke Jogja. Saya ingin mengajak guru-guru TK yang ada, guru PAUD yang ada di Gianyar tuh berjumlah 800 orang, saya angkut dengan bus. Kita juga naik bus. Saya juga naik bus. Kita hinapkan dia di hotel. Biar dia pernah merasakan bagaimana tidur di hotel berbintang. Seperti itu. Jangan sekali-kali dia tidur di balai-balai, pindah juga diajak ke Jawa juga tidurnya di balai-balai. Biar jangan seperti itu. Yeah, ya, baik, itulah. bisa dikatakan ini harapan peningkatan kesejahteraan bagi para guru TK yang akan membantu memaksimalkan tugasnya di lapangan sebagai pengajar. Seperti itu Bunda ya. Baik, benar. Bunda Cok, Bunda Yulfa, Bunda Darmini, terima kasih sudah sharing. Tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa ya. Aduh, ini cita-cita yang tidak kesampaian saya di akhirnya bisa ketemu dengan para guru-guru yang sangat luar biasa sekali. Sahabat di Sukadanegara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.